wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dengan stambuk J1A1 19073, Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal kesehatan lingkungan yang berjudul Inovasi Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak di Desa Jampang, Bogor. Pada bagian pendahuluan, sampah plastik merupakan salah satu masalah bagi lingkungan, sehingga memerlukan solusi dengan segera, termasuk di Desa Jampang, di mana sampah plastik masih menjadi limbah abadi yang hanya menumpuk di sebuah sudut desa. Sayangnya, sampah plastik tersebut tidak dapat terurai maupun membusuk dalam waktu yang lama di dalam tanah, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pengembangan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna terus dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari ilmuwan, akademisi, dan pelajar. Salah satu contohnya adalah pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM dengan menggunakan teknik pirolisis yang akan diinstalasi untuk mengolah sampah plastik. Pada bagian metode, sistem kerja yang digunakan adalah pirolisis. Sampah plastik akan dipanaskan dengan suhu 300 derajat Celcius sehingga menjadi uap dan kemudian didinginkan oleh fluida cair untuk mendapatkan hasil minyaknya. Proses pelaksanaan pirolisis di Desa Jampang, Bogor. Alat yang digunakan pipa besi yang berukuran 3,5 meter yang telah dimodifikasi, tangki atau drum yang berukuran sedang, lem besi, gunting, kompor gas, sabun batang, dan gasolin. Bahan yang digunakan sampah plastik atau limbah plastik yang berupa botol-botol minuman yang telah dipotong menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam alat yang dimodifikasi. Prosedur kerja: cuci limbah plastik atau sampah plastik beberapa kali sampai bersih dan mengelapnya hingga kering, kemudian dijemur di bawah panas matahari. Setelah dijemur, sampah plastik kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gunting. Setelah menjadi bagian-bagian kecil, sampah plastik kemudian dimasukkan ke dalam tabung penyulingan dan ditutup rapat. Kemudian tabung penyulingan diletakkan di tungku pembakaran. Tabung dipanaskan dengan suhu 250 sampai 400 derajat Celcius dan memerlukan minimal 2 kondensor untuk memisahkan antara uap yang memiliki rantai molekul pendek dengan uap yang memiliki rantai molekul panjang. Setiap kondensor dipasang pipa penyaluran untuk mengalirkan embun yang dihasilkan oleh uap. Penyaluran ini menggunakan pipa besi sehingga tahan panas dan tahan suhu tinggi. Tetes demi tetes embun yang dihasilkan oleh uap akan ditampung dalam botol. Setelah menghasilkan minyak, kaleng dibuka, dan untuk membuktikan hasil percobaan, maka sisa minyak pada kaleng akan dibakar. Jika bereaksi, maka menandakan percobaan telah berhasil. Pada bagian pembahasan, dari serangkaian uji coba yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil berupa cairan pekat bahan bakar minyak yang diasumsikan sebagai jenis solar. Seperti yang diketahui, teknik pirolisis adalah teknik penghancuran dan pelelehan sampah-sampah plastik sehingga menghasilkan sejenis minyak. Proses penghancuran dan pelelehan sampah-sampah plastik tersebut menggunakan mesin dengan suhu tertentu. Artinya, semakin tinggi suhu yang dihasilkan, maka semakin cepat pula proses penyulingan limbah tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dengan dijalankannya proses pengolahan sampah plastik tersebut dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar desa yang dijadikan lokasi pengabdian. Misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli kondisi lingkungan dan mau mengolah sampah secara bijak, terutama jenis sampah plastik, dan dari segi ekonomi, pengolahan sampah plastik secara sederhana dapat dijadikan bahan bakar minyak atau BBM oleh warga sehingga mampu menekan pengeluaran rumah tangga harian. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal kesehatan lingkungan yang berjudul Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak di Desa Jampang, Bogor. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.